Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Sifa Budi Solo. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari surah Al-Qari'ah. Di sini kita akan membaca bersama, kemudian Bunda akan menjelaskan isi dari surah Al-Qari'ah. Baik anak-anakku sekalian, mari kita membaca surat Al-Qari'ah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang berterbaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah yang Maha Agung. Baik anak-anakku sekalian, berikutnya Bunda akan menjelaskan penjelasan tentang isi atau kandungan surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Dalam susunan Al-Quran, surah Al-Qari'ah berada pada urutan surah ke-101 dari 114 surah. Surah Al-Qari'ah termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah ini diturunkan sesudah surat Al-Hurais. Kata Al-Qari'ah diambil dari ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga, yang berarti hari kiamat. Surah Al-Qari'ah menerangkan peristiwa hari kiamat. Kata Al-Qari'ah disebut 3 kali, yaitu pada ayat ke-1, ayat kedua, dan ayat ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan manusia pada hari kiamat yang seperti anai-anai bertebaran. Mereka hilir mudik dan berseliweran karena kebingungan. Kata Farosh dalam ayat keempat berarti anai-anai yang keluar pada malam hari, tidak tahu mau kemana. Kemudian ketika ada api dinyalakan, anai-anai langsung berhamburan karena pengetahuannya yang lemah. Itulah keadaan manusia pada hari kiamat. Makhluk yang memiliki akal menjadi seperti kehilangan akalnya. Anak-anakku sekalian, pada hari kiamat keadaan gunung seperti bulu yang dihamburkan. Gunung yang kokoh dan menjulang tinggi menjadi seperti benda ringan sehingga bisa diterbangkan oleh hembusan angin. Selanjutnya, gunung-gunung tersebut menjadi seperti debu yang bertebaran. Pada saat itu, manusia terbagi menjadi 2 golongan, yaitu orang-orang yang bahagia
dan orang-orang yang celaka. Orang yang bahagia adalah orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya. Mereka berada dalam kehidupan yang bahagia dan puas dengan balasan yang mereka dapatkan di surga. Sedangkan golongan kedua adalah orang yang celaka, yaitu yang timbangan amal keburukannya lebih berat. Tempat tinggal mereka adalah neraka yang salah satu namanya adalah Hawiyah. Neraka Hawiyah adalah api yang amat sangat panas, 7 kali lipat lebih panas daripada api di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa panas api di dunia hanyalah 1/70 dari panas api neraka. Anak-anakku sekalian, hal tersebut menarik untuk dipelajari. Dalam sebuah ensiklopedia dijelaskan bahwa pada abad pertengahan atau zaman Rasulullah, panas api di tungku untuk melebur logam hanya mencapai 11.500 derajat Celcius. Jika panas suhu inti matahari yang mencapai 1 miliar derajat Celcius dibandingkan dengan panas suhu untuk meleburkan logam, maka tidaklah sebanding. Lebih-lebih, panas api neraka yang akan mengenai badan manusia pasti tidak terbayang, pasti akan mengenai kulit dan sampai otak manusia akan mendidih. Anak-anakku sekalian, di antara pesan moral yang terdapat dalam surah Al-Qari'ah antara lain. Yang pertama, sebagai orang muslim, kita harus percaya bahwa kiamat pasti datang. Yang kedua, agar hidup bahagia di akhirat, kita harus banyak beramal ibadah seperti sholat dan infak. Yang ketiga, kita harus banyak beramal sebab orang yang amal solehnya banyak akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Yang keempat, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, demikian tadi penjelasan Bunda tentang surah Al-Qari'ah. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.